Jokowi kembali menjadi sasaran serangan. Kali ini, framing yang beredar mencoba menggiring persepsi publik bahwa Menteri Pertahanan Syafri tengah murka karena Jokowi dianggap telah membiarkan lahirnya negara dalam negara. Narasinya digulirkan cepat, seolah ada kelalaian besar yang sengaja ditutup-tutupi. Seolah letupan kemarahan Menhan itu langsung terkait dengan warisan kebijakan Jokowi. Padahal faktanya tidak demikian. Tidak ada korelasi langsung, tidak ada rantai sebab akibat yang bisa dipertanggungjawabkan dan tidak ada dasar yang membuat nama Jokowi layak ditempelkan pada polemik ini. Beberapa anggota DPR segera ikut menyoroti, mempertegas nada kekhawatiran seolah-olah keberadaan bandara itu mencerminkan celah kedaulatan atau kurangnya kendali negara. Dalam waktu singkat, isu yang awalnya teknis berubah menjadi perdebatan publik yang besar. Di ruang media sosial, narasi liar menyebar cepat dan seperti biasa, ketika informasi belum lengkap, opini publik cenderung bergerak berdasarkan asumsi. Kegaduhan semakin membesar karena sebagian orang beranggapan bahwa negara yang dipersoalkan adalah negara yang pernah diresmikan oleh mantan Presiden Jokowi. Kesalahpahaman itu menjadi pintu masuk bagi mereka yang ingin menyeret Jokowi ke dalam isu ini. Padahal sejak awal asumsi tersebut sudah salah alamat. Polemik ini berangkat dari ketidakmampuan membedakan dua bandara yang ada di Morowali yang memiliki status dan fungsi yang berbeda. Di tengah hiruk pikuk tersebut, salah seorang netizen bernama Dede Budiarto atau @KangDede78 hadir sebagai penyeimbang dengan argumen yang lebih rasional. Ia menegaskan bahwa isu bandara IMIP sebenarnya sederhana. Ada bandara yang dikelola oleh pemerintah dan ada bandara khusus perusahaan yang statusnya juga legal. Titik persoalannya bukan pada kedaulatan yang hilang, melainkan pada celah komunikasi dan pengawasan yang harus diperbaiki. Bandara privat seperti IMIP sah menurut aturan, aksesnya terbatas bukan ditutup. Aparat negara tetap memiliki kewenangan penuh. Jika muncul kegaduhan di media sosial, biasanya bukan karena pelanggaran hukum, melainkan karena informasi yang tidak lengkap atau asumsi liar pihak yang tak bertanggung jawab. Istilah negara dalam negara hanyalah peringatan agar pengawasan di kawasan industri strategis tidak longgar. Itu bukan fakta hukum, tetapi alarm bagi kementerian dan lembaga untuk memperkuat transparansi dan koordinasi. Penjelasan itu meletakkan persoalan pada konteks yang tepat, tidak hiperbolik, tidak mengarah ke spekulasi dramatis, dan mengingatkan bahwa apa yang tampak besar seringkali hanya hasil dari komunikasi yang tidak sinkron. Faktanya, Morowali memiliki dua bandara. Kesalahan memahami hal ini kemudian melahirkan sebagian besar kegaduhan. Bandara pertama adalah Bandara Morowali, Bandara Udara Malio. Bandara ini resmi milik pemerintah, dibangun dengan dana APBN atau APBD, dikelola oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dan berstatus bandara umum. Aparat negara hadir lengkap. Fungsi utamanya adalah pelayanan publik. Inilah bandara yang diresmikan oleh Presiden Jokowi pada tahun 2019. Bandara ini tidak sedang dipersoalkan oleh siapapun dan seluruh operasionalnya sesuai standar. Bandara kedua adalah Bandara IMIP, bandara khusus milik PT Indonesia Morowali Industrial Park yang dibangun dan digunakan sebagai fasilitas pendukung operasional industri. Statusnya adalah bandara privat yang sepenuhnya legal. Menurut laman resmi Kementerian Perhubungan pada tanggal 26 November 2025, bandara ini dikelola oleh swasta tetapi beroperasi di bawah pengawasan penuh Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.
Kemenhub juga mencatat bahwa bandara IMIP berstatus non-kelas, memiliki operasi khusus dengan penggunaan domestik dan tercatat dalam sistem penerbangan internasional dengan kode ICAO WAMP serta IATA MWS. Perbedaan kode ini saja seharusnya cukup untuk menjelaskan bahwa bandara yang diresmikan oleh Jokowi dan bandara IMIP bukanlah entitas yang sama. Namun, karena penjelasan faktual seperti ini tidak muncul di awal, persepsi publik terlanjur kabur. Selain itu, lokasi bandara IMIP berada di Jalan Trans Sulawesi, Vatuvia, Bahaudopi, sekitar 4 km dari kawasan industri IMIP. Artinya, ia memang dirancang sebagai fasilitas pendukung logistik dan mobilitas pekerja. Konteksnya jelas, bandara ini bukan bandara umum. Di tengah polemik, satu fakta teknis yang seharusnya meredakan ketegangan justru tenggelam, yaitu adanya latihan Kopasgat. Kopasgat pada tanggal 20 November 2025 dilaksanakan di dalam kawasan IMIP. Hal itu menunjukkan akses bagi aparat negara terbuka di sana. Latihan semacam itu tidak mungkin berlangsung bila perusahaan menutup diri atau negara tidak memiliki otoritas masuk. Ini adalah bukti konkret bahwa klaim aparat tidak bisa masuk tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Kebingungan publik pada akhirnya lebih disebabkan oleh minimnya komunikasi antar lembaga dan penjelasan yang terlambat. Ketika pernyataan pejabat muncul tanpa konteks lengkap, ruang kosong informasi akan diisi oleh tafsir, asumsi, dan kekhawatiran yang tidak perlu. Namun, hal yang paling penting untuk diluruskan adalah bahwa polemik bandara IMIP tidak ada hubungannya dengan Jokowi. Karena Jokowi hanya meresmikan Bandara Morowali, milik pemerintah dan bandara umum. Ia tidak meresmikan bandara IMIP, tidak terkait dalam pembangunannya, tidak mengeluarkan kebijakan khusus mengenai bandara tersebut, dan tidak memiliki hubungan operasional ataupun administratif dengan fasilitas itu. Menyertakan Jokowi dalam polemik ini hanya muncul dari salah identifikasi bandara yang terjadi di tahap awal perdebatan. Karena itu, isu ini seharusnya dibaca sebagai pengingat bahwa pengawasan negara di kawasan industri besar memang harus diperkuat dan komunikasi lintas kementerian harus diperhalus. Masalahnya administratif, bukan politis, dan bukan pula persoalan kedaulatan. Ketika fakta akhirnya terbuka sedemikian rupa, maka polemik ini semestinya segera berakhir. Orang-orang yang sengaja mengipasi isu ini agar membesar telah kehilangan momentum. Yang penting dilakukan sekarang adalah membereskan persoalan koordinasi dan pengawasan. Tapi setelah seluruh kebenaran terungkap, nama Jokowi terlanjur diseret ke dalam pusaran prasangka buruk. Bahkan tidak sedikit orang keras kepala yang tetap menolak kebenaran. Tindakan keji semacam itu murni karena kepentingan politik yang didasari oleh kebencian. Semoga saja kita belajar untuk mewaspadai terulangnya strategi jahat semacam itu di masa mendatang.